Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Junita dengan NPM A1A021078 kelas 5C, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah Analisis Wacana yang diampu oleh Bapak Nurmanzah MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis wacana. Apa saja sih analisis wacana itu? Simak videonya sampai habis ya. Baiklah, materi yang pertama adalah hakikat wacana. Hakikat wacana berasal dari asal-usul kata, yaitu dari bahasa Inggris yaitu discourse, dan dari bahasa Sanskerta yaitu wach, wak, atau vak yang berarti berkata atau berucap. Namun menurut pakar yaitu Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2015 halaman 20, wacana yaitu salah satu bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang terdiri atas hierarki gramatikal. Selanjutnya ada menurut Cair 2007 pada halaman 267, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren, yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Selanjutnya, apa itu analisis wacana? Menurut Scrivener pada tahun 2007 dan Al-Wasilah pada tahun 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengaji tentang wacana baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya adalah perkembangan analisis wacana. Analisis wacana tentunya memiliki sejarah perkembangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam linguistik, analisis wacana mulai muncul sebagai linguistik murni yang dimana tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa yang sebenarnya dan sempurna. Secara historis, pada tahun 50-an, kajian bahasa masih saja berputar di seputar kalimat. Berawal pada tahun 1952, seorang pakar bahasa dan linguistik yang bernama Zelig S. Harris memberikan fakta bahwa ia merasa tidak puas akan tata bahasa kalimat itu. Karena ketidakpuasannya tersebut, ia menerbitkan sebuah artikel yang berjudul Discourse Analysis. Dalam artikelnya, Harris berargumentasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa secara inklusif dan komprehensif. Pada era tersebut, pakar linguistik menganalisis kebahasaan dan pada tataran sintaksis dan morfologi. Dalam artikel Harris tersebut, yang dimaksud kajian bahasa secara komprehensif ialah tidak berarti berhenti pada tataran kebahasaan suatu kalimat saja, melainkan kajian bahasa tersebut lanjut sampai pada tataran eksternal yang memiliki keterkaitan antara teks dan konteksnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur wacana. Unsur-unsur wacana dibagi menjadi dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Pada unsur internal yaitu satu, kata dan kalimat, dan yang kedua ada teks dan konteks. Lalu pada unsur eksternal yaitu implikatur, preposisi, referensi dan inferensi, dan konteks. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis wacana. Menurut Zaimar dan Harahap pada tahun 2015 pada halaman 25-98, jenis wacana menurut acuan yaitu non-fiksi dan fiksi, menurut saluran komunikasi atau media yaitu lisan dan tulisan, menurut bentuk penyajian yaitu deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Selanjutnya menurut fungsi bahasa yaitu referensial, fatik, ekspresif, konatif, dan metalinguistik. Selanjutnya menurut jumlah pengirim yaitu monolog dan dialog. Materi selanjutnya yaitu sistematika penelitian analisis wacana. Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
Selanjutnya pada bagian isi, yaitu pada bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang selanjutnya pada bab 2 yaitu landasan teori berisi tentang teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Lalu pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir ada teknik keabsahan data. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir pada bagian akhir adalah lampiran-lampiran berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Baiklah, itulah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.